Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ralina Putri. Oke, untuk video kemarin sama video yang lalu itu udah sukses, lumayan sukses lah ya, penontonnya lumayan banyak. Tapi untuk yang video kemarin itu ternyata dia diklaim hak cipta guys, karena emang aku nggak pernah kan nge-video reaction kayak gitu. Jadinya tuh aku tuh nggak tahu tata cara untuk nge-reaction video itu kayak gimana, dan ternyata harus pakai headset. Itu aku masih belum tahu. Jadi ada musiknya gitu loh guys, musik dari videonya, dan itu kena klaim hak cipta. Jadinya aku hapus gitu. Kalian yang kemarin udah ngeliat, ya Allah itu sayang banget gak sih? Oke, lanjut aja. Untuk yang kemarin kita udah bahas tentang creepypasta. Untuk selanjutnya kita bahas sudah dengan Rumah Hantu Darmo, dan sekarang kita bahas tentang Prada PD yang tega membunuh dan memutilasi pacar sekaligus tunangannya, yaitu Vera Octavia yang berumur 21 tahun. Kita simak jalan ceritanya. Oke, untuk sekarang ini aku akan bahas tentang kronologi pembunuhannya Prada PD terhadap calon tunangan dan juga pacarnya, yaitu Vera Octavia, yang sebenarnya mereka ini udah ada konflik dan mereka ini udah berpisah lama karena si Pradanya juga lagi ada tugas negara, yaitu TNI Angkatan ya. Jadinya mereka itu LDR guys, dan akhirnya si Prada ini pulang dan dia itu langsung menghampiri si Vera karena dia ini emang sayang banget ya kayak sama si Vera, cuman dia ini sering melakukan kekerasan kayak gitu, kekerasan kepada Vera. Kenapa kok si Prada ini malah waktu pulang yang seharusnya dia ini tuh menghabiskan waktu bersama si Vera karena dia mungkin kangen, dia udah lama gak ketemu sama si Vera, kenapa kok dia malah ngebunuh, malah memutilasi si Vera? Kita akan bahas semuanya langsung di sini. Oke guys, ini tuh aku ngelihat nggak hanya dari satu artikel ya, jadi banyak artikel yang aku kumpulin jadi satu, dan ini salah satunya ada dari tribunnews.com Palembang. Itu terdapat tulisan yaitu fakta kekejaman Prada PD terhadap kekasihnya, yaitu Vera Octavia yang tega membunuh serta memutilasinya. Dan ini semua terungkap dalam sidang perdana Prada PD di Pengadilan Militer 104 Palembang pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus 2019. Dalam sidang dengan agenda dakwaan tersebut, auditor menyebutkan dengan sangat detail bagaimana Prada atau terdakwa ini membunuh dan memutilasi korban. Dan kalau kalian tahu, ternyata Prada PD ini membunuh pacarnya karena adanya kecemburuan atau masalah asmara ya, karena si Vera ini ternyata sedang didekati oleh seorang lelaki, dan seorang lelaki ini sudah dekat di saat Prada ini sedang ada dalam militer, dalam tugas militer. Jadi dia itu sangat marah. Jadi guys, kalau kalian tahu, ini adalah kunci utama dari permasalahan ini. Jadi si Prada itu kenapa sih kok dia tega banget membunuh pacarnya sekaligus sekaligus calon tunangannya itu? Karena dia ini cemburu. Sebenarnya dia itu cemburu guys, karena si Vera ini dia itu udah deket sama cowok lain gitu. Jadi ada cowok lain yang ngedeketin dia, dan itu kedengeran sampai telinganya dia yang dia tuh sedang lagi ada di pendidikan militer gitu. Dan akhirnya kecurigaan itu membuatnya kabur dari lokasi pendidikan kejuruan infanteri di Batu Raja pada 3 Mei 2019. Jadi dia itu kaburnya tanggal 3 Mei 2019 guys, dari pendidikan kemiliterannya itu di Batu Raja. Dan akhirnya mereka itu memutuskan untuk ketemu. Dan mereka itu kenapa sih kok bisa sampai si Pradanya ini tuh ngebunuh dia? Karena si Prada ini waktu bersama-sama sama dia itu ribut karena HP-nya si Vera ini kekunci, dan saat dia mau ngebuka itu HP-nya nggak bisa dibuka karena sandi ponselnya itu udah beda. Loh,
Kenapa emang kok beda? Oke, jadi dulu sebelum dia berangkat ke pendidikan kejuruan itu, dia sama si Vera itu udah sepakat untuk komit ya, untuk nyamain sandi ponsel, yaitu dengan 091914, yaitu tanggal jadian mereka gitu. Dan ini yang membuat keributan karena sandinya itu berubah, berarti kan dia nggak komitmen guys sama komitmennya dia di awal, yaitu nyamain sandi ponsel. Nah, dengan itu akhirnya ributlah si Vera sama si Prada. Mereka ribut terus, dan akhirnya si Vera ini berani menjawab si Prada dengan jawaban kayak gini guys, kamu itu dengan enaknya berhubungan kayak gini terus, kapan nikahin saya? Kayak gitu. Bayangin, berarti emang dia itu udah berhubungan sama si Prada itu udah lama ya, dan emang masih belum dinikahin karena emang tunangan kan masalahnya. Dan ternyata dia itu sekarang sedang hamil 2 bulan guys sama cowok lain gitu, nggak lain sama cowok lain. Dan itu membuat si Prada itu benar-benar marah banget sama dia, dan akhirnya langsung membenturkan kepalanya si Vera itu ke tembok. Nggak hanya sampai situ aja, setelah dia itu benturin kepalanya ke tembok, dia langsung bekap si Vera itu pakai bantal, dan akhirnya Vera pun tewas. Setelah membunuh si pacar atau kekasihnya si Prada itu merasa ketakutan guys, dan akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan bukti dari pembunuhan itu dengan cara memutilasi serta membakar jasad korban. Jadi tuh kan di situ dituliskan kalau dia itu membenturkan kepalanya ke tembok, setelah itu dibekap pakai bantal. Tapi saat itu dakwaannya itu juga mengatakan bahwa dia itu juga mencekik si Vera sampai dia kehabisan napas dan akhirnya meninggal. Jadi meninggalnya tuh karena dibenturin ke tembok, habis itu dibekap pakai bantal sama dia dicekik kayak gitu. Nah, karena dia udah meninggal, jadinya kan dia takut nih ketahuan sama polisi. Akhirnya dia itu memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan jejak, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari penginapan. Dan waktu dia keluar dari penginapan, dari kamarnya dia itu melihat guys, di gudang itu ada gergaji. Ya Allah, gila gak sih? Digergaji guys pacarnya. Jadi dia itu ngeliat gergaji, dan akhirnya gergajinya itu dibawa ke kamar, dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk memutilasi pacarnya. Dan akhirnya dia mencoba untuk memutilasi pacarnya, yaitu dengan memotong tangannya dulu. Tapi itu usahanya gagal karena dari waktu dia motong tangannya itu gergajinya patah guys. Jadi dia kayak ngerasa, ya Tuhan, pot ini guys belum kepotong udah patah duluan guys gergajinya. Akhirnya apa yang dilakukan, dia tidak berhenti sampai situ Ferguson, dia langsung keluar dan bawa sepedanya si Vera itu tadi itu ke pasar. Dan di pasar itu dia itu membeli buah sama membeli gergaji. Dia membeli gergaji sama tas juga guys, dan akhirnya dia pulang bawa gergaji, bawa tas, bawa buah itu tadi, dan dia mulai menggergaji tangannya lagi. Tapi sebelum tangannya putus itu gergajinya patah duluan, jadi itu gergajinya udah patah 2 kali. Oke, setelah dia tuh gagal memutilasi, sebenarnya udah kepotong sih guys, beberapa tubuhnya dia tuh udah kepotong, cuman nggak semuanya. Dan akhirnya dia itu kebingungan. Akhirnya dia tuh nelpon temennya guys, dia nelpon temennya terus ngomong kayak gini, guys, misalnya namanya si Anton ya, Anton, tau nggak sih aku udah ngebunuh pacarku nih gitu. Terus Antonnya kaget dong, pastinya kaget lah, kok bisa sampai lo bunuh, kenapa kok sampai dibunuh sih gitu. Jadi dia cerita, dan akhirnya si temennya ini tuh bilang, ya udah bakar aja kayak gitu, bakar aja guys. Ya Allah, kemanusiaannya mana nih, sumpah sih. Kenapa cewek selalu diginiin ya, kenapa cewek selalu diginiin? Pengen deh aku jadi Nano. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Buntingin aja cowoknya biar ngerasain rasanya hunting itu gimana. Lanjut, tadi sampai mana? Akhirnya si temen itu bilang bakar aja, dan si
Pradanya ini tuh nurut-nurut aja guys, karena menurut aku ya dia tuh ketakutan, ih aku harus ngapain kayak gitu. Dan akhirnya dia itu apa yang dilakuin, dia ambil obat nyamuk bakar dan dia bakar di situ. Jadi obat nyamuknya tuh dia udah ngerakit sedemikian rupa supaya obat nyamuknya itu terbakar dan akhirnya ngebakar kasur gitu loh guys, paham gak sih? Jadi tuh tubuhnya si Vera tadi ada yang beberapa yang udah kepotong tadi itu ditaruh di bawahnya kasur, di dalam kayak kasur. Habis itu kasurnya dibakar gitu guys maunya, tapi belum sampai kebakar itu udah mati duluan, jadi nggak jadi kebakar kayak gitu, paham kan kalian? Dia nih ya setelah udah kayak gitu, udah dia ngelakuin sedemikian rupa tadi dan itu tuh nggak ada yang berhasil, akhirnya dia tuh duduk di sebelah jenazahnya si Vera. Dan setelah dia ngebunuh dan memutilasi pacarnya itu tanpa dia ada rasa bersalah atau penyesalan, dia malah duduk, dia ngerokok, dia rokokan sebatang rokok gitu. Habis itu sama memakan buah jeruk yang tadi dia beli tadi, sama beli tas, sama beli gergaji tadi. Bayangin dia beli jeruk terus dia makan di sebelah badannya pacarnya yang udah kepotong-potong tadi. Bayangin coba. Sangat biadab sekali. Dia bisa-bisanya kayak gitu guys. Kalian jangan kayak gitu guys. Oke, dan ini adalah saat di persidangan. Jadi ini semua udah, nanti aku jelasin ya gimana caranya dia itu bisa ketahuan sampai dibawa ke persidangan. Aku akan ceritain nanti di akhir. Dan sekarang aku mau ceritain waktu di persidangan. Jadi di persidangan itu dia tuh sempat nangis dikarenakan satu hal, yaitu Putra ini adalah emas dari kakaknya dari si korban, yaitu si Vera, itu memberikan kesaksian bahwa si Prada PD ini itu selalu melakukan kekerasan terhadap adiknya. Jadi adiknya ini selalu dikasarin, selalu diperlakukan keras, dan pokoknya nggak enak lah kalau dilihat sama orang-orang kayak gitu. Sampai keluarga dari si Vera ini berupaya untuk menjauhkan si Prada dengan Vera dengan cara menyekolahkan atau menguliahkan si Vera ini di Bengkulu guys. Tapi apa yang Prada lakuin, Prada ini malah datang ke Bengkulu untuk menjemput si Vera supaya Vera ini pulang. Dan akhirnya Vera nggak jadi kuliah dan tetap melanjutkan hubungan sama si Prada. Prada itu dikenal sebagai orang yang temperamental terhadap adiknya. Si Putra bilang kayak gitu. Lalu saat persidangan, ibu dari Vera, yaitu Ibu Suhartini, juga menolak permintaan maaf dari keluarga Prada, yaitu kejadiannya tuh seperti ini. Jadi Ibu Lena, itu ibu dari si Prada, itu dimintai kesaksian dari pihak pengadilan. Jadi kayak ditanya gitu loh, ibu berniat nggak jadi saksi dari anak ibu? Dan kalian tahu si Lena ini bilang apa? Dia bilang, saya tidak sanggup menjadi saksi dan saya ingin meminta maaf untuk keluarga si Vera guys. Yaitu kalau itu ibu yang bagus kayak gitu sih, maksudnya dia tuh menyadari gitu loh kesalahan anaknya, jadi tuh dia tuh nggak memihak ke anaknya gitu. Dan kalian tahu Suhartini itu, ibunya si Vera itu, dia dengan tegas menolak permintaan maaf dari si Lena ya, karena ya iyalah anaknya guys dibunuh, menjelasi, gunting lagi, ya ampun, nggak ada harga dirinya sama sekali. Dan akhirnya ditolak mentah-mentah permintaan maafnya dari si Lena. Dan si Suhartini ini menuntut si di pengadilan untuk menghukum si Prada ini dengan hukuman mati, karena hukuman itu sangat setimpal ya untuk si Prada. Dan kesaksian dari Ibu Suhartini 50 tahun ini sebelum dari kejadian pembunuhan ini adalah bahwa si terdakwa ini sudah beberapa kali datang ke rumah untuk mengajak si Vera ini jalan, tapi si Vera enggan karena si Vera ini merasa dia udah lama putus sama si Prada. Jadi intinya tuh gini guys, si Vera ini tuh sebenarnya udah nganggep kalau hubungan dia sama si Prada itu udah putus gitu. Dan dia udah putusin si Prada itu mungkin waktu dia lagi ada di pendidikan itu udah putus gitu loh, menurutnya si
Vera, tapi si Pradanya nggak mau. Jadi si Prada itu masih pingin sama si Vera mungkin, jadi si Prada itu masih tetap memperjuangkan. Tapi si Vera itu nggak mau karena dia sering dikasarin, dan dia itu juga bilang sama keluarganya kalau dia sering dikasarin, jadi dia nggak mau balik lagi sama si Prada. Paham kan? Sampai sini paham kan? Bahkan saat pelantikan anggota TNI, Vera pun itu enggan datang walaupun udah dijemput sama keluarga dari terdakwa, guys. Jadi tuh kayak udah benar-benar membenci banget gitu loh, tingkatnya tuh udah jauh sampai dia nggak mau datang saat pelantikan TNI. Padahal itu penghormatan banget gak sih? Dia dilantik jadi TNI loh, terus dijemput sama keluarganya, dia nggak mau. Berarti kan dia emang udah nggak ada rasa kan sama si ini tadi, si Prada. Nah, terus si Ibu Suhartini ini juga bilang kayak gini, guys. Pernah waktu itu anak saya itu tolak untuk dia tuh diajak jalan-jalan gitu loh sama si Prada, terus dia tuh nolak ajakannya itu, dan akhirnya si Prada ini marah, guys. Bahkan waktu itu dia itu si ibunya ini tuh dengar teralis depan rumah itu bunyinya kayak bunyi benturan gitu, dan akhirnya kan si ibu kan langsung keluar kan. Waktu keluar ternyata si Vera bilangnya itu si Prada ini tuh benturin kepalanya sendiri gitu ke tembok. Itu kan nggak masuk akal kan ya. Jadi kayak kemungkinan tuh emang dia tuh sering gitu benturin Vera ke tembok gitu, kayak ya udah sering banget temperamen, habis itu kayak ngelakuin kekerasan tuh udah sering banget gitu. Dan dia tuh juga sering banget melakukan kekerasan saat dia ini merasa cemburu, dan dia tuh sering banget cemburuan. Paham gak sih, guys? Dia tuh cemburuan dan dia suka temperamen. Dan akhirnya sebelum kejadian itu si Suhartini dan keluarga ini tuh waspada banget, guys, karena si Prada ini tuh tingkah lakunya agak kurang ini gitu loh, kurang meyakinkan. Apalagi kan kabar-kabar kan dia kabur kan dari pendidikan TNI itu, dan akhirnya Suhartini dan keluarganya pun itu cemas gitu loh selama itu, karena kan si Vera ini juga kebetulan adalah kasir dari minimarket. Jadi dia itu bekerja di Indomaret gitu loh, guys. Dia bekerja di Indomaret dan dia tuh selalu pulang malam. Jadi dia tuh sampai si Suhartininya ini tuh selalu jemput si Vera ini setiap malam, tapi si Veranya menolak. Dan akhirnya pada suatu hari kejadian itu pun datang, si Vera tak kunjung datang, nggak kunjung pulang ke rumah, dan akhirnya si ibu dan keluarga pun melakukan pencarian dan melaporkan hal ini kepada polisi. Dan akhirnya Mayor D Butar sebagai auditor menuntut. Jadi itu namanya auditornya tuh Mayor D Butar, guys. Itu menuntut terdakwa Prada PD dengan pasal berlapis, yakni 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan. Jadi si Mayor ini itu di dakwaannya itu disebutkan bahwa Prada PD ini diketahui telah melakukan perencanaan sebelum menghabisi nyawa si Vera itu tadi, karena dia sempat ngomong nih sama Vera kalau dia itu akan membunuh Vera kalau dia benar-benar ada hubungan sama cowok lain gitu. Jadi si Vera pernah dibilang kayak gitu, dan Vera bilang sama orang tuanya kalau dia diancam kayak gitu. Dan artikel ini itu telah tayang di kompas.com dengan judul Kasus Prada PD Mutilasi Kekasihnya Menangis Saat Sidang Hingga Makan Jeruk Sambil Merokok di Samping Jenazah. Wow, tuh keren gak sih? Dan diketahui, guys, ternyata mereka berdua ini sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Jadi si Prada ini tuh bilang kayak gini waktu di pengadilan, saya kecewa dia mengaku hamil, padahal saya pendidikan militer 5 bulan dan hari itu pertama kali kami berhubungan lagi setelah beberapa lama, kata terdakwa. Pada malam itu terdakwa sama korban itu 2 kali melakukan hubungan intim. Setelah itu barulah keributan itu terjadi sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan. Terus dia bilang lagi, kami itu tiba di penginapan pukul 2 malam. Setelah berhubungan, saya hidupkan HP-nya, tapi ternyata passwordnya diganti. Dan di situ saya marah. Padahal passwordnya adalah tanggal jadian kami. Tapi kenapa dia ganti? Akhirnya dia pun kesal hingga membunuh korban. Terus dia bilang, guys, saya menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke dinding. Dia melawan dan mendorong saya ke belakang, ujarnya. Jadi si Vera ini sempat ada perlawanan. Perlawanan korban itu justru membuat terdakwa itu semakin beringas, dan akhirnya
si Prada ini tuh mencekik dan membekap korban hingga tewas. Jadi guys, sidang pertama yang kemarin itu kan membahas tentang kejadian waktu si Prada ini membunuh si Vera, dan akhirnya sidangnya itu dilanjut ke sidang yang kedua. Dan di sidang yang kedua ini terungkap bahwa keluarga dari si Prada ini sebenarnya udah tahu kalau si Prada ini melakukan pembunuhan. Itu ceritanya kayak gimana? Jadi si keluarga itu membiayai kehidupan pelarian Prada saat bersembunyi di salah satu padepokan di Serang, Banten. Fakta tersebut muncul saat saksi Elsa Eliza, bibinya Prada, memberikan keterangan dalam persidangan. Jadi si Elsa Eliza ini bibinya dari Prada PD. Nah, di hadapan Majelis Hakim Letnan Kolonel CHK Hazim, Letnan Kolonel SUS Arif Zaki, dan Mayor CHK Syawaludin, Elsa itu berujar dirinya itu mengetahui keberadaan Prada PD di Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyu Asin dari kakak iparnya, Dodi Karnadi, melalui sambungan telepon pada 8 Mei. Elsa bersama suaminya Sahir kemudian mendatangi rumahnya si Dodi. Di sana Elsa bertemu dengan Dodi, Prada PD, dan Imam, yaitu saksi lainnya. Melihat kedatangan Elsa pada pukul 15, Prada PD pun langsung menangis dan memeluk bibinya itu, selagi meminta maaf. Lalu Elsa menanyakan alasan kenapa Prada PD melarikan diri dari pendidikannya, namun terdakwa enggan untuk menjawab. Selanjutnya, 2 hari sebelumnya, kakak perempuan Vera itu mengabarkan kalau Vera itu juga hilang. Jadi di sini si Elsa Eliza itu masih belum tahu ya kalau dia itu ngebunuh. Jadi taunya kalau ya si Prada ini cuman kabur aja gitu dari pendidikannya. Nah, 2 hari sebelumnya si kakak perempuan dari Vera itu mengabarkan kalau Vera itu juga hilang. Saya tanya ke PD, jadi dia tuh nanya sama PD. Terus tidak tahu di mana Vera, dia cuma bilang nggak tahu gitu. Jadi si Prada ini masih belum ngaku sama si bibinya itu. Sekitar 1 jam Elsa sama Sahir ini berada di rumah Dodi. Akhirnya si Elsa berbincang sama Prada, Sahir berbincang bersama Dodi dan Imam. Setelah 1 jam, Elsa pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Sahir memberitahu Elsa bahwa Prada telah membunuh si Vera. Jadi kan tadi kan Sahir kan ngobrol sama si Prada nih, terus si Elsa kan ngobrolnya sama si Imam sama si Dodi kan. Akhirnya si Elsa kan kaget nih, Elsa terkejut mendengar kabar tersebut sehingga langsung mengabari orang tuanya si Prada. Nah, si Elsa ini ngabari orang tuanya si Prada ya untuk langsung datang ke rumahnya Dodi. Dan akhirnya Elsa dan Sahir pun itu langsung balik lagi nih ke rumahnya Dodi. Terus hingga akhirnya orang tuanya si Prada ini juga datang ke rumahnya Dodi pada pukul 21 malam, jam 9 malam. Setibanya orang tuanya si Prada di kediaman Dodi, si Prada pun menangis dan meminta maaf kepada ibunya telah membunuh Vera dan tidak bisa membanggakan orang tuanya. Ya emang penyesalan tuh datangnya di akhir sih. Lena akhirnya mengajak Prada pulang ke rumah bersama Dodi. Sementara itu, Imam sudah pulang menggunakan sepeda motor terpisah dari rombongan tersebut. Namun di tengah perjalanan, Dodi dan PD tiba-tiba meminta untuk diturunkan. Sementara itu, Elsa mengaku tidak mengetahui lagi keberadaan PD. Sebelum turun di jalan, Dodi meminta uang 2 juta ke saya. Katanya untuk diberikan ke PD. Setelah itu, saya tidak tahu lagi kabarnya. Baru 2 minggu kemudian saya dikabari PD ada di Serang, tapi saya tidak tahu alamatnya, kata dia. Sidang selesai setelah mendengarkan keterangan 3 saksi, yakni Imelda, teman korban Vera, Shirley, mantan kekasih Prada, serta bibi Prada PD, Elsa. Oke, jadi intisari dari semua ini adalah si Prada ini itu dia TNI guys, dia TNI, tapi akhlak buruk dari si Prada ini yaitu sering menyakiti atau berbuat kekerasan sama pacarnya yaitu si Vera. Dan sebenarnya si Vera ini udah minta putus, udah lama banget udah minta putus, cuman si Pradanya nggak mau.
Dan akhirnya jadi ini tuh adalah hubungan sepihak menurut aku, karena si Veranya udah gak terlalu suka, dan ternyata si Vera itu suka sama cowok lain dan sudah menjalin hubungan sama lelaki lain. Dan ternyata si Prada yang lagi ada di pendidikan kejuruan TNI itu dengar nih, dan akhirnya dia cemburu, dan akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari pendidikan kejuruannya, dan akhirnya dia pulang. Dia pulang itu dia bertekad untuk ngajakin si Vera ini untuk balikan dan ngedeketin dia lagi. Dan akhirnya dia itu berusaha untuk ngajak si Vera jalan, tapi saat itu si Vera itu nggak mau guys. Jadi udah kayak, udahlah kita kan udah nggak terlalu dekat lagi kayak gitu, menurut yang aku baca loh ya. Setelah itu dia akhirnya bisa ngajakin si Vera, saat Vera lengah itu ngajakin ke Sungai Lilin itu tadi. Nah di situ dia itu ada penginapannya ini ya, ada penginapan itu dia sudah berbuat semua itu, dan akhirnya terungkap sudah semuanya kalau si Vera ini udah menjalin hubungan sama laki lain karena passwordnya itu berubah. Dan si Vera itu mengaku dia udah hamil 2 bulan sama cowok ini gitu. Dan akhirnya si Pradanya marah, dan akhirnya sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu menyakiti si Vera. Tapi sekarang ini menyakitinya sangat luar biasa, sampai benturin kepalanya si Vera ke tembok, dan akhirnya mencekik si Vera dan membekapnya dia pakai bantal. Akhirnya dia sampai tewas. Nah setelah tewas itu dia bingung mau ngapain. Akhirnya dia tuh bilang sama si temennya nih ya, tahu nggak sih aku habis membunuh gini-gini. Akhirnya si temennya bilang yaudah bakar aja gitu. Dia bakar dengan cara pakai apa tadi, ini tuh loh, obat nyamuk. Pakai obat nyamuk, tapi karena obat nyamuknya itu mati, tidak nyala, akhirnya nggak jadi dibakar. Jadi di situ itu badannya si Vera ya udah gitu digeletakin aja di situ. Habis itu dia pergi, dan akhirnya setelah beberapa minggu ditemuin sama pihak penginapan seperti itu. Dan mengenaskannya lagi, sekeluarganya itu sebenarnya udah tahu dan masih merahasiakan keberadaan si Prada dan menyembunyikannya di Banten. Tapi alhamdulillahnya si Prada akhirnya dihukum mati dan dianggap karena dia ini melakukan pembunuhan berencana ya. Alhamdulillah sih pantas gitu loh, sepadan sama apa yang dilakuin sama dia. Gimana ya guys, sekarang ini itu banyak banget wanita itu nggak dimuliakan ya. Untuk cewek-cewek, maksudnya tuh kayak kalau misalnya kamu nggak diperlakukan baik sama lelaki, itu berarti lelakinya itu nggak pantas guys buat kamu. Karena semua wanita di dunia ini itu wajib dimuliakan. Kalau kalian nggak dimuliakan, berarti dia itu cowok biadab. Lagi kalau kamu sampai dipukul, dikasarin, disakitin atau gimana, udah mendingan ditinggalin aja. Karena cowok tuh banyak kali yang mau menerima kalian apa adanya. Kalau misalnya kalian mau nyari dan kalian mau nunggulah, janganlah keburu-buru kayak gitu. Buat kalian semua para cewek-cewek, hati-hati ya guys sama kayak gini. Jangan mentang-mentang dia tuh TNI terus dipacarin padahal dia tuh kayak gitu. Apalagi kalau cowok-cowok yang nggak punya apa-apa ya, terus mau aja dipacarin gitu kan ya, terus akhirnya dibunuh kayak gitu, emang nggak takut. Oke guys, terima kasih. Ini tahu nggak sih ini aku record jam berapa? setengah satu guys. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin agak nggak jelas ya tadi. Nanti aku bakal kasih penjelasan ya nanti di setiap gambar yang aku kasih nanti. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Maaf kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.